wabarakatuh. Ini cantik aja. Satu aja. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hamdan Ainul Yakin, SIME, selaku pengampu mata kuliah moneter dan fiskal Islam, dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan kuliah pada siang hari ini. Kedua kalinya, salat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairia sebagai moderator dan rekan saya Ummul Kiromah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang sejarah perkembangan dan teori moneter Islam. Pembahasan yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan sistem moneter Islam, yang kedua yaitu teori moneter Islam, yang ketiga kebijakan moneter Islam, dan yang terakhir yaitu instrumen moneter Islam. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja sejarah perkembangan sistem moneter Islam yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh rekan saya Ummul Kiromah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Kharia. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah perkembangan sistem ekonomi Islam. Sistem moneter modern saat ini, bagaimana tampak di banyak negara dunia, itu terdiri dari 3 level. Yang pertama yaitu pemegang uang atau the public, yakni para individu atau para pebisnis dan unit-unit pemerintahan. Publik itu sendiri memegang uang dalam bentuk currency atau mata uang, dan itu tidak dalam bentuk koin dan dalam bentuk rekening bank. Yang selanjutnya yaitu bank-bank komersial, baik itu milik swasta maupun milik pemerintah, yang meminjam dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan-perusahaan ataupun unit-unit perusahaan. Yang selanjutnya yaitu bank sentral. Bank sentral itu yang memonopoli permasalahan uang, melayani para bankir untuk pemerintahan pusat dan bank-bank komersial. Sedangkan bank sentral itu memiliki kekuatan untuk menentukan jumlah uang yang beredar. Setidaknya dunia perekonomian, utamanya ekonomi moneter, dalam mengalami beberapa masa untuk mengenal beberapa bentuk standar moneter. Adapun 5 bentuk standar moneter, antara lain yang pertama yaitu standar dolar atau bimetalis. Yang kedua yaitu standar emas, yang ketiga fiat standar, yang keempat uang jiral atau defisit money, yang kelima uang wasit. Sejarah perkembangan sistem moneter menunjukkan bahwa pada masa lalu itu pernah dikenal dengan 2 sistem mata uang, yaitu bimetalis standar yang terdiri dari emas dan perak. Dan aplikasi dari sistem ini tersebut itu hanya diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1972. Namun juga telah dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang pada masa itu digunakan 2 mata uang, yaitu dinar atau emas dan dirham atau perak. Yang selanjutnya yaitu dimulailah pada masa monometalis dengan emas sebagai standar mata uang yang berlaku secara universal atau menyeluruh. Dalam perkembangannya, emas sebagai standar uang beredar itu mengalami 3 evaluasi. Yang pertama yaitu the gold coin standard, di mana logam emas mulia itu merupakan uang yang aktif beredar di masyarakat sebagai alat tukar. Yang kedua yaitu the gold bullion standard, di mana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar, namun sebagai otoritas moneter yang menjadikan logam emas sebagai parameter dan menentukan nilai tukar uang itu sendiri yang beredar di kalangan tersebut.
Adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mata uang nasional itu disetarakan dengan emas. Yang kedua, emas disimpan oleh pemerintah dalam bentuk bar atau batangan. Yang ketiga yaitu emas tidak beredar dalam perekonomian. Yang keempat, emas bersedia untuk tujuan industri dan transaksi internasional dari bank. Yang ketiga yaitu the gold exchange standard atau Bretton Woods system, di mana otoritas moneter menemukan nilai tukar mata uang domestik itu, atau yang dikenal domestic currency, dengan mata uang asing atau foreign currency yang mampu di-backup secara penuh dengan cadangan emas yang dimiliki. Itu juga merupakan kesepakatan internasional di bidang moneter, di mana mata uang merupakan fiat money yang dapat dikonversikan di dalam emas pada tingkat harga tertentu. Dengan adanya perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat, telah memunculkan uang fiduciar atau rigid money, yakni uang tidak di-backup oleh emas dan perak. Bisa dikatakan oleh dimulainya fully budget money standar yang sama sekali tidak terkait dengan nilai emas maupun perak. Sebagai digambarkan pada zaman dahulu bahwa dalam sejarah peradaban Islam pada kekhalifahan yaitu Rasulullah menetapkan mata uang dinar dan dirham sebagai standar moneter pada saat itu, di mana kedua jenis mata uang tersebut diadopsi dari Romawi dan Persia, dan pada saat itu belum ada yang mencetak uang sendiri. Yang selanjutnya yaitu teori moneter Islam. Teori moneter menurut buku-buku literatur mempunyai pengertian, yaitu teori membahas mengenai pasar uang, atau dapat pula dikatakan sebagai teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang. Sedangkan pengertian secara luas, teori moneter ialah analisa mengenai semua faktor yang berpengaruh terhadap permintaan akan uang, yaitu demand for money, dan semua faktor yang mempengaruhi penawaran akan uang, yang disebut supply of money. Harga nantinya akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap uang itu sendiri. Yang pertama yaitu permintaan uang atau money demand dalam sebuah perekonomian yang berbasis syariah. Mbak, maaf motong. Belum ada ya? Enggak gerak. Nggak ada tahu itu ya. PPT Dari tadi masih itu apa? loading. Covernya. Sinyalnya ini. Coba kembali lagi. Nah, udah ada. Udah ada kan? Udah. Saya ulangi, yang pertama yaitu permintaan uang money atau money demand. Dalam sebuah perekonomian yang berbasis syariah, permintaan terhadap uang hanya akan lahir, terutama dalam praktis transaksi dan tindakan-tindakan yang terjaga-jaga, yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Dan permintaan terhadap uang itu termasuk motif spekulasi pada dasarnya itu didorong oleh fluktuasi suku bunga pada ekonomi kapitalis, dan penurunan suku bunga juga dibarengi dengan harapan dengan kenaikan mendorong suatu individu dalam perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang, dan penciptaan uang itu dalam sistem yang bebas bunga dan berorientasi pada investasi, bunga pinjaman atau pemberi pinjaman. Yang selanjutnya yaitu penawaran uang atau money supply. Ketika permintaan uang distabilkan dan dihubungkan dengan kebutuhan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, maka permasalahan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, bagaimana kredit money supply bertemu dengan money demand sehingga terjadi equilibrium atau keseimbangan. Selanjutnya, dan bagaimana mengaktualisasikan money supply ini sesuai dengan kebutuhan untuk melestarikan tujuan umum. Dalam mencapai pertumbuhan money supply yang terjadi, target perlu diinstrumenkan dan perlu dipergunakan bank sentral yang menciptakan
keselarasan antara pertumbuhan money supply dan agregat yang sesuai aktual yang terjadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada Aprilia. Terima kasih kepada rekan saya Umu Keroma yang telah memaparkan materinya. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan moneter Islam dan instrumen moneter Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ini keluar aku. Instrumen moneter Islam, walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip moneter syariah berbeda dengan yang konvensional. Pasti syariah dengan konvensional pasti sedikit berbeda ya. Moneter syariah berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran. Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskon rate tersebut. Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen. Terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Secara dasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu reserve ratio, adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Misalnya 50% jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar dapat menaikkan RR atau reserve rasio misalnya dari 5% menjadi 20%. Yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya. Yang kedua yaitu sosial. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan Itu pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum dan stabilitas ekonomi. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal. Intinya syariah sama konvensional itu tujuannya sama-sama untuk menjaga stabilitas dari mata uang baik secara eksternal maupun internal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat dicapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh Umar Al-Quran menjadi sistem moneter yang adil. Perangkat kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang. Sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan
dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Pelaksanaan kebijakan moneter yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali money supply. Untuk mencapai tujuan, kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen atau target tersebut akan dicapai. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kamu sampaikan. Selanjutnya yaitu standar. Ini jauhin amat terlalu ini deket. Ininya HP. Kesanain ini terlalu dekat dengan kesini. Kenapa kamu dua-dua? Mungkin ada yang mau tanya. Atau ada yang mau menambahkan, silakan. Silakan menambahkan. Atau menambahkan. Udah paham semua? Izin bertanya, dari instrumen moneter Islam yang ada, dari 1 sampai 6 yang membedakan terperincinya lebih ke apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dari instrumen. Tapi dia bisa diulang.
dari instrumen moneter Islam yang ada, dari 1 sampai 6 itu yang membedakan apanya? Secara terperinci aja. Baik, ditampung dulu ya. Mungkin yang lain. Ada yang mau bertanya lagi atau mau menambahkan, silahkan. Maaf itu perbedaannya kan instrumen dari keenam itu dari setiap masing-masingnya atau dari konvensional ke syariah atau masing-masingnya? Masing-masing aja. Masing-masingnya. Bentar ya, Teh. Iya. Maaf Teh, ini jawaban dari saya ya. Kalau misalnya kurang, mungkin teman-teman bisa mendapatkan. Dari segi riset rasionya, mungkin kalau riset rasio itu dari presentasi rasionya, misalkan 5% jika bank sentral itu ingin mengontrol jumlah uang yang beredar, maka dia akan menaikkan research rasionya. Misalnya 5% menjadi 20%. Selanjutnya, yang kedua, yaitu moral suasion, yaitu jadi bank sentral itu dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka. Jadi meningkatkan
kredit itu menawarkan jasa kepada nasabah untuk mengkredit di bank. Terus yang ketiga yaitu lending ratio. Sedangkan lending ratio itu yaitu sistemnya itu meminjamkan dalam bentuk rasionya atau suatu pinjaman kebaikan. Yang keempat yaitu refinance ratio, yaitu proporsi dari pinjaman bebas bunga. Jadi bebas bunga nggak ada bunganya, mungkin bagi hasil. Yang kelima yaitu proses sharing ratio. Jadi ada pembagian keuntungan dari rasio yang tadi. Yang pertama kan ada setiap kenaikan rasio kan 5% ke 20, itu ada kenaikannya. Jadi kan ada keuntungannya. Yang keenam, Islamic suku, adanya campur tangan dari obligasi pemerintah. Mungkin itu Teh. Maaf jika kalau kurang puas. Oh, sudah kuat. Mungkin karena dipersingkat jadi lebih memahami saya. Terima kasih banyak, Umu. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau mau dicukupkan. Mari yang mau bertanya. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya atau mau menambahkan. Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan aja mungkin ya.
ditutup aja ya, Umul. Iya Teh. Sebelum ditutup, di sini ada simpulan. Simpulannya yaitu teori moneter Teori moneter mencakup berbagai permasalahan dan bidang analisis seperti uang dan perbankan dalam ilmu ekonomi modern. Uang didefinisikan sebagai suatu yang umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang atau jasa dan kekayaan lainnya, serta untuk alat pembayaran hutang. Selain itu, bidang analisis teori moneter yang lainnya ialah perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Meetingnya saya berhentiin semua ya. Terima kasih. Kayaknya